Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, and it's just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laugh so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, two hearts running wild. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunyawati la haula wala quwwata illa billahil azim. Puji dan puja panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita limpah curahkan kepada panutan kita wa habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Jogja, yang terhormat Wakil Kesiswaan Ibu Ina, yang terhormat Pembina OSIS SMK Negeri 1 Jogja Bapak Andri Yusuf, dan anak-anakku pengurus OSIS SMK Negeri 1 Jogja periode 2023-2024 yang berbahagia. Mari kita bersama-sama mengawali acara ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang saya hormati dan anak-anakku yang membanggakan, silakan kalian untuk berdiri. Semuanya kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ibu Wakasek Kesiswaan yang saya hormati, Pak Andri, Wakil Pembina Kesiswaan yang saya hormati, Pak Antis, sebagai pembawa acara saya hormati, para siswa yang termasuk pengurus OSIS untuk tahun 2024 ya, akan bekerja selama 1 tahun ke depan yang Bapak banggakan. Puji syukur alhamdulillah marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya pada kita semua. Hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap dilimpah curahkan pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, mudah-mudahan sampai kepada kita kelak mendapat syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama, mari kita syukuri hari ini, sampai hari ini kita diberi kesehatan. Alhamdulillah. Sok sanaos sampean Bapak nyeri, sampean Bu Ina oke nyeri, tapi kita masih sehat lah. Ketika kemarin Bapak kontrol ke rumah sakit Sentosa, melihat orang lain banyak yang lebih parah dari kita masih bisa jalan sendiri walaupun masih tertatih-tatih. Inilah yang harus kita syukuri. Kita hari ini bisa berkumpul di tempat yang teduh, kokoh, insya Allah aman dari gempa. Ini harus kita syukuri. Di saat mungkin banyak yang usianya sama dengan kalian tapi belum mendapatkan kesempatan untuk belajar seperti kalian. Ada yang jualan koran, bahkan di kolong jembatan mungkin banyak yang masih seperti itu. Di sini kita harus syukuri kesempatan dari Allah yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan ketika kita bersyukur, nikmat kita akan bertambah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, Bapak ucapkan selamat kepada kalian atas terpilihnya kalian sebagai pengurus OSIS 1 tahun ke depan. Mudah-mudahan dengan terpilihnya kalian sebagai pengurus OSIS, maka OSIS SMP Negeri 1 Congel, OSIS Nesko akan bisa lebih beraktivitas, berkreativitas, berinovasi dalam pengembangan karakter di SMP Negeri 1 Congel. Selanjutnya, mungkin kalian sudah tahu mengapa kalian dikumpulkan di tempat ini. Bahkan di depan sudah ada di sini tertulis latihan dasar kepemimpinan siswa SMP 1 Congel yang akan berlangsung selama 3 hari, hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Walaupun mungkin tidak 1 hari pun, tapi setelah pulang sekolah Ibu. Insya Allah 3 hari tersebut kalau kalian ikuti akan bermanfaat buat kalian, buat diri kalian juga buat orang lain. Silakan kesempatan mengikuti kegiatan latihan dasar kepemimpinan tidak diperoleh semua orang.
Tapi kalian yang memperolehnya, manfaatkan untuk menggali ide, gagasan, mungkin inovasi, sehingga bakat-bakat pada diri kalian atau mungkin nanti bakat-bakat pada rekan kalian juga bisa digali untuk lebih mengembangkan bakat dan karakter. Selanjutnya Bapak harapkan kalian yang terpilih menjadi pengurus OSIS ini bisa diandalkan sebagai teladan untuk diri kalian sendiri dan juga untuk rekan-rekan kalian. Jangan sampai terjadi pengurus OSIS malahan yang melakukan pelanggaran di sekolah. Bapak harapkan pengurus OSIS menjadi teladan dalam berbagai aktivitas, terutama dalam pengembangan bakat dan karakter kalian ke arah yang lebih baik. Terkait dengan IT, Bapak sangat miris. Banyak yang menggunakan IT tanpa perhitungan yang matang. Banyak yang mengeksplor keadaan tubuh sendiri melalui medsos. Hati-hati, jejak digital kalian akan terekam sangat kuat. Jangan sembarangan, ya. Tapi pikirkan matang-matang dalam penggunaan IT. Kemudian satu hal yang sangat khawatir, mudah-mudahan tidak terulang lagi, tolong untuk anak perempuan jangan sampai membuat bingung orang tua dan sekolah. Kemarin ada kejadian, Bapak harapkan tidak terulang. Ada anak yang berangkat ke sekolah, mungkin pulangnya entahnya berapa, sehingga pihak orang tua kelabakan mencari ke sana kemari, termasuk pihak sekolah. Di grup Bapak Ibu guru di sekolah juga bingung memikirkan harus mencari kemana. Nah, jangan sampai seperti itu. Bapak yakin pengurus OSIS SMP Negeri 1 Congleang yang terpilih ini akan dilatih, akan digembleng, karena ini adalah wahana untuk melatih kalian. Kepemimpinan kalian akan dilatih di sini, dibimbing oleh Bapak Ibu guru pembimbing dan pembina. Silakan, apa yang kalian belum paham, tanyakan. Kesempatan, ya, jangan malu untuk bertanya. Justru inilah kesempatan kalian untuk mencoba melatih kepemimpinan kalian. Minimal kalian ini wakil-wakil dari tiap kelas, bisa menjadi teladan di kelasnya. Jangan sampai kelas itu diam seperti di kuburan, tapi lain ramai seperti di pasar, ya, tapi terarah. Silahkan, ada yang kurang mengerti, tanyakan. Ada yang kurang jelas, tanyakan. Ditanya, coba jawab. Ya, itu salah satu mungkin yang perlu Bapak tegaskan. Bapak minta sekali lagi pengurus OSIS SMP Negeri 1 Congleang untuk tahun 2024 bisa menjadi teladan bagi dirinya dan teladan bagi rekan-rekan. Itu yang perlu Bapak sampaikan. Jaga kesehatan selama 3 hari ke depan dan seterusnya. Setelah pelatihan ini juga tolong dijaga. Ingat, di puskesmas, di rumah sakit sekarang banyak pasien demam berdarah. Tolong dijaga. Di sekolah, terutama di bawah kolong bangku, itu sampah-sampah sering dimasukkan ke kolong bangku sehingga menjadi sarang nyamuk, ya. Tolong perlu dijaga. Kalau tidak salah, tadi ruang Bapak juga termasuk salah satu ruang yang diperiksa oleh pihak puskesmas dan harus dimasukkan ikan katanya. Itu sudah seperti itu. Tahun 2015 Bapak termasuk korban DBD di SMP Negeri 1 Congleang. Bapak pernah mengalami, bahkan harus dirawat di Rumah Sakit Pakuwon selama 4 hari akibat katanya kenanya di
sekolah. Nah, karena hasil pemeriksaan di rumah tidak ada yang mengarah kepada gigitan nyamuk tersebut. Oleh karena itu, hari ini Bapak Kesat jaga kesehatan, jangan sampai terulang dengan DBD. Baik, dengan ucapan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan latihan dasar kepemimpinan OSIS SMP Negeri 1 Conggyang tahun 2024 resmi dibuka. Tetap semangat, ikuti kegiatan bagaimana arahan dari Bapak dan Ibu pemimpin, karena itu untuk kebaikan kalian semua. Demikian dari Bapak. Mohon maaf ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Kepala Sekolah yang telah membuka kegiatan LDKS pengurus OSIS SMP Negeri 1 Conggyang periode 2023-2024. Nesco! 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 Bangun, belum. Nesco! 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 Siapa kita? Nesco! Siapa kita? Siapa kita? Nesco! Siapa kita? Tepuk tangan untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia dan anak-anakku yang Bapak cintai, marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama mendengarkan membacakan doa yang akan dipimpin oleh Al Ustadz Aidis. Kepada Pak Ustadz disilakan. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, sholawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini untuk sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kepengurusan periode 1 tahun periode ini mudah-mudahan bisa amanah, bisa tetap maju, jaya, berinovasi, berkreasi, dan bisa membanggakan SMP 1 Conggyang. Dan mudah-mudahan niati dalam hati kita masing-masing untuk tetap tegar, kuat untuk menjadi pengurus SMP 1 Conggyang. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa karimina wa rukhina wa maulana Muhammad wa kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yu'afi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum ya Azim ya Rabbal alamin. Qayyum yarzuqu man yasha'ul quwwah. Ilahana anta maqsudana wa ridhoka madhubana a'tina mahabbatana wa ma'afatana wa hasil maqasidana ya Allah, wa hasil maqasidana ya Allah, wa hasil maqasidana ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu jabbar, Allahu jabir, jabbar, Allahu jabir.
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita sekolah OSIS, dan saya sudah baca hasil kalian kemarin. Apa sih yang dimaksud dengan OSIS itu? Ternyata jawabannya macam-macam. Ya, yang waktu tes tulis. Kemudian apa kelebihan kekurangan kamu? Ya, macam-macam jawabannya. Ayo panas tiris lah. Ya, ayo anu pusing. Itu kan. Bukan itu sebetulnya. Apa yang ada di dalam diri kalian, potensi kalian masing-masing. Kelebihan kita munculkan, kekurangan kita perbaiki dari teman-teman kita, sehingga kita ada kesetambuhan. Ya, film. Gitu. Terus yang berikutnya, ya, saya harapkan karena kalian adalah bisa dikatakan apa, plotting, apa plotting, percontohan. Siswa yang harus memberikan contoh kepada orang banyak, kepada teman-teman kita, kepada kakak-kakak kita, kepada adik-adik kita. Maka apa? Lakukan yang terbaik. Mulai dari tampilan kita saja. Yang pertama, berpakaian. Sebagai anak OSIS, karena kita sebagai contoh piloting, ya, jadi percontohan, tampilkan pakaian kita yang serapih mungkin, sebaik mungkin. Tidak ada anak OSIS yang semrawut, rambutnya panjang, warna-warni, ya, pakaiannya yang rapi, celananya yang rapi, tidak ada bekas tip X dan lain sebagainya. Senantiasa memberikan contoh yang baik. Kerudung udah bagus, baik, pakai dasi. Pas saya belum punya dasi, ya apa-apa kalau punya. Ya, jangan terlalu memaksakan, kasihan. Nanti juga sudah ada rezeki nama pasti ayah. Ya, jangan kalian merasa minder, merasa malu. Karena apa yang kita tidak miliki, kita harus percaya pada diri kita sendiri. Pakailah ikat pinggang, celananya tidak ada yang melorot ke bawah sehingga belahan bawahnya terlihat. Ya, gitu. Terus, karena sekarang mah bisa dikatakan laki-laki menggunakan celana panjang. Kalau dulu mah nggak ada ya celana panjang. Yang celana panjang itu hanya di MTS, di pesantren. Kalau sekarang sudah lumrah, sudah umum, nggak jadi masalah. Yang penting tidak banyak tip X-nya. Kalian kalau pintar ngegambar, pintar apapun, modal coret-coretlah di tempat yang sudah disediakan, yaitu di buku gambar, di buku untuk melukis, bukan di celana kalian. Terus saya akan koreksi dulu ya sebelum kita ke materi. Saya belum buka nih materinya supaya kalian paham. Tolong, yang pertama, berkaos kakilah yang terlihat ke atas kaos kakinya. Tidak ada kaos kaki yang dipakai yang di bawah memuncangan. Mungkin ada yang merasa tersindir, tapi nggak apa-apa, ini perbaikan kita semua. Minimal ayah kaki kali, arek sakil aja jangkungan. Yang penting ada terlihat. Yang penting ulah kesini dari kaos kaki bisa. Walaupun kalian pakai rok, pakai celana panjang, betul. Ya, kenapa? Yang pertama, fungsi kaos kaki kalian harus tahu, menahan bau di kaki. Ya, jadi sepatunya nggak begitu bau. Soalnya lalu dibuka sepatu pasti lu keabobonan menjadi kaos kaki. Lalu menjadi kaos kaki lebih kerasa bau lapisan hangit.
Soalnya coba seminggu dari kaos kaki dan orang kekesangan dan si kesan teh yang dino lidah sepatu ya ambuan mantap gitu ya. Terus pakailah sepatu yang layaknya kita sebagai seorang pelajar. Dominan kita hitam. Jangan saya seperti saya sepertinya warna-warni. Tapi bukan berarti saya belajar, saya memberikan pengajaran kepada kalian. Karena apa? Saya berada di lapangan. Saya mau bebaskan kalian mau belajar tenis, mau sepatu putih, oke. Kalian mau pakai sepatu bola, hayu mau pakai bola. Pakai sepatu pusat, mau pakai pusat, hayu. Tapi kalian ketika sudah menggunakan seragam lagi, pergunakan sepatu yang hitam. Dominannya. Tahan pas. Bermain lu itu anak raya bodas sangke. Nah, sepatu kalian di mana? Ada nggak? Ada. Di mana sepatu kalian? Udah rata-rata hitam? Nah, ternyata pakaian. Dalam hal itu bisa dikatakan casing. Casing gitu ya. Pakaian itu casing semuanya kan. Jadi lamun casingnya halus, tertutup, rapi, pasti santena akan terhindar dari hal-hal yang tidak diharapkan. Casing dulu. Yang kedua, di dalam casing apa? Ya kalau misalkan HP ya, fisik. Ya, di dalam casingnya fisik ya kan? Kalian kalau pakai handphone pakai casing? Nah, untuk apa guna casing? Melindungi. HP aja pakai casing masa tubuh tidak dilindungi tubuh kita. Maka lindungilah sebaik-baiknya. Ya. Yang berikutnya kita yang menempel di fisik. Yang pertama ini saya menginginkan untuk anak laki-laki tidak ada yang rambutnya semerawut rapi. Ya. Masih rapi. Ya. Jaga kesehatan kita, selalu rajin gosok gigi, rajin cuci muka. Tapi jangan cuci muka ketika kita sedang keringatan, jangan. Nah, kita ketemu lagi di HGKS hari pertama setelah tadi kita pembukaan. Kita lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu tentang manajemen OSIS atau dalam hal kesekretariatan. Nanti minggu depan besok nanti keorganisasiannya. Baik, ada sedikit hal yang harus kalian tonton. Silakan ditonton dulu. Oke, baik. Ini adalah mungkin sudah tidak asing seperti kalian tonton, tapi dibalik dari animasi ini kira-kira siapa yang bisa berpendapat? Tadi ada penghuni dalam sekelompokan, anggap aja itu suatu organisasi. Ketika ada sesuatu hal yang
kurang baik dan sebagainya, maka si leader, seorang pemimpin, membuat sebuah ide, yaitu bagaimana caranya supaya kita tidak serakah, yaitu dia itu membentuk formasi sehingga mengangkat dari kesekretariatan. Oke, saya sambil berdiri. Administrasi, namun setelah administrasi teh, apa itu administrasi? Badi ada kata. Oke, menurut kamu ingat di puskesmas atau di rumah sakit, silakan bereskan dulu administrasinya, ya. Berarti berhubungan dengan pembayaran. Tapi kita di OSIS, apa itu administrasi? Memanajemen, mengorganisir, ya, dari berbagai macam hal kegiatan. Kita buat administrasinya. Kenapa nggak bisa ini ya? Oke. Setiap organisasi pasti mempunyai rumusan tujuan yang ingin dicapai. Melalui rumusan tujuan, sebuah organisasi mendapat gambaran ke arah mana organisasi tersebut akan dibawa. Rumusan tujuan perlu ditopang oleh syarat-syarat lain yang tidak kalah pentingnya. Di antaranya ada anggota kelompok, kerjasama, dan perangkat lainnya seperti kesekretariatan dan administrasi. Kita punya kesekretariatan, punya tempat, walaupun kita tidak begitu luas, ya, ruangannya kita masih punya, ya, itu bisa kita gunakan. Dan kalian berhak kalian nanti masuk ke ruang OSIS, tapi jangan semuanya muat, digilir saja. Nanti dibuat jadwal piket dan sebagainya, ya. Dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa pindah ke sini. Nah, saya tuh menginginkan ruangan OSIS itu segede ini. Saya menginginkannya supaya luas. Di ruang OSIS itu ada ruang tamunya, ada ruang ketua, wakil, sekretaris, bendahara, ada ruang anggota sekti, dan inginnya seperti itu. Tapi walaupun tidak seperti itu, kita hanya bukan cita-cita. Walaupun seperti itu, kita tetap semangat dengan apa yang kita miliki. Jangan patah semangat, karena banyak cara kita menuju Roma. Kumaha caranya pasti aya jalanan. Arek tujuan kan itu kadia sarua. Urang rek tujuan ke Bandung, ke Sumedang tujuanna loba teh carana. Kahiji orang bisa naik, kedua naik, ketiga jalan kaki, naik sepeda, bisa kan? Ente tujuanna urang ka dieu ka Cidempet, ka Jamu, ka Legok, ka Cimalaka, ke Alam Sari, ente kan? Tapi bisa kita lewat mana aja kan? Nah, semuanya bisa kita tempuh dengan berbagai macam cara ketika kita memiliki satu tujuan. Gitu. Oke, pengertian administrasi. Nah, di sini. Administrasi adalah usaha atau kegiatan kelompok orang yang bekerja secara teratur untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Kegiatan yang dimaksud meliputi penetapan rencana program, pengorganisasian, penyelenggaraan program, kegiatan, pengawasan, kegiatan evaluasi, kegiatan pembuatan pelaporan, dan lain-lain. Yang namanya satu organisasi, satu kelompok, bukan berarti kita hanya di dalamnya itu hahihi saja, ya, tapi memunculkan berbagai macam ide kreatif dari masing-masing orang sehingga menjadi satu tujuan. Nah, hijikeun supaya kita sampai kepada tujuan. Si ieu A, si ieu B, si ieu C, si ieu D. Eta abjad dihijikeun ku urang, maka akan tersusun sebuah kata atau kalimat. Ieu aya A aya 3, C aya 6, B aya sekian, huruf vokal jeung konsonan aya sabaraha. Ketika kita dari masing-masing orang memiliki ide kreatif, lalu kita satukan, maka akan menjadi sebuah program yang menarik. Contoh leletikan, sieun resep olahraga, sieun resep seni, sieun resep agama, misalkan. Kenapa juga kita nggak membuat program aksioma? Apa itu aksioma? Misalnya contoh, ajang kreativitas
seni, olahraga, dan agama, misalkan itu ya. Nah, diharapkan nanti juga kalian membuat program di masing-masing sekbid dengan kata-kata yang unik dan menarik. Ya, itu rek aksioma, rek aksara, misalkan arek naon ya. Seperti yang itu kan portas, pekan olahraga tradisional atau apapun, silakan. Nanti kalian memiliki ide-ide kreatif kalian dengan sekbidnya masing-masing. Itu. Ya. Terus ada juga di sini ada program kegiatannya, ada pengawasannya. Siapa yang mengawasi nanti setiap kegiatan? Yang bertanggung jawab di sekbid masing-masing, kemudian melaporkan kepada pengurus BOK, dan pengurus BOK melaporkan Kasim Kuring, ya, selaku Bapak Hidup Ayeuna, ya. Terus saya juga nanti melaporkan kepada atasan saya, yaitu kesiswaan Ibu Ina, dan nanti Ibu Ina akan melaporkan kepada kepala sekolah selaku penanggung jawab utama di sekolah tingkat tertinggi di sini. Paham? Jadi apapun kegiatan dari bawah itu nanti ada laporan ke atas. Itu. Jadi saling berkesinambungan semuanya. Kalian juga sama. Di sekbid laporan iya, bikin koordinator sekbid. Misalkan koordinator sekbid 1, 2, 1 dan 5. Saha, genap jeung 10 saha. Nah, di koordinator nanti laporan ke ya ini jajaran sekretaris, ketua, wakil, karena bendahara itu berurusan nanti dengan keuangan. Itu kayak ketua melaporkan ke bapak melaporkan gitu ya. Paham ya? Itu ada jujutan rangkaiannya. Masih bengong, paham nggak? Itu ya, harus paham ya. Nanti juga akan paham pada waktunya. Santai aja. Yang aslinya yang tampan di depan kalian semua. Ya, ini tahun 2019 ketika saya berusia 17 tahun. Ya, kalau sekarang 19, 20, 21, 22, 23, 24 tambah 5 dan 17 berarti berapa? 22. Percaya Pak? Mustahil ya. Oke, ini alamat email saya. Bila perlu kalian mau ngelik, kalau yang alamat email yang kemarin di prakarya itu alamat email yang satunya lagi. Ini alamat email resmi saya. Itu nomor handphone saya yang tervalid ya, walaupun kalian nggak usah di-save lah gitu ya. Kalau ada perlu datang aja langsung. Kecuali kalau urgent kalian mau telepon silahkan. Ya, itu 24 jam loh. Ya, unlimited. Ya, ini nomor ini dengan umur kamu tuan nomor ini. Percaya nggak? Nomor yang saya punya dengan umur kalian tuan nomor ini. Ini nomor yang saya pakai tahun 2004, 2005 saya beli. Kalian lahir tahun berapa? 2004. Itu ya. Ini 2004. Itu. Sampai sekarang masih awet. Ya. Itu ya. Karena bagaimanapun juga kita harus setia kepada apa yang kita miliki. Oke. SMP Negeri 1 Songyan, saya di sini ya. Kemudian ada kata-kata sedikit yang saya temukan ketika saya sedang berada di jalan. Tapi sudah lagi di jalan ya, ternyata yaitu dengan sebuah kata kurangan gaya loba berkarya. Itu saya. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Untuk materi kali ini saya cukupkan sekian, dan nanti ada informasi selanjutnya dari Bu Ina. Itu aja mungkinnya dari Bapak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.